Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, jam dinding di ruang tamu yang sudah tua berdetak dengan suara yang terasa lebih keras dari biasanya. Tik, tok, tik, tok. Bagi Arini, suara itu bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan hitung mundur menuju kegilaan yang sunyi. Sudah 730 hari sejak rumah ini kehilangan suara tawa seorang anak kecil. Sudah 2 tahun sejak setiap sudut ruangan ini berubah menjadi museum duka yang membeku. Arini duduk di sofa usang. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang dibasahi hujan deras. Di pangkuannya, sebuah robot mainan berwarna merah yang catnya mulai mengelupas didekapnya erat. Itu adalah benda terakhir yang dipegang Raka sebelum bocah laki-laki berusia 6 tahun itu raib ditelan bumi di taman kota yang ramai. Polisi menyebutnya penculikan terorganisir. Tetangga menyebutnya kelalaian ibu, namun bagi Arini, itu adalah kiamat kecil yang tak kunjung usai. Hujan di luar semakin menggila, petir sesekali menyambar, menerangi ruang tamu yang gelap gulita selama sepersekian detik sebelum kembali ditelan bayang-bayang. Arini enggan menyalakan lampu. Cahaya hanya akan mempertegas kekosongan di kursi makan sebelah kiri, atau debu yang mulai menumpuk di atas rak buku cerita anak-anak. Tepat saat jarum jam menyatu di angka 12 malam, sebuah bunyi memecah simfoni hujan. Tok tok tok. Arini membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ketukan itu pelan, berada di posisi yang rendah pada daun pintu, seolah pelakunya adalah seseorang yang tubuhnya tidak terlalu tinggi. Siapa? Bisiknya. Hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya deru angin yang bersiul di sela-sela ventilasi. Arini mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya dahan pohon mangga yang tertiup angin dan menghantam pintu depan. Namun, logikanya patah ketika sebuah suara lirih mulai menyusup di antara celah bawah pintu. "Bu, tolong bukakan pintunya." Suara itu halus, parau, dan bergetar hebat karena kedinginan. Jantung Arini berdegup kencang, menghantam tulang rusuknya dengan liar. Suara itu, dia sangat mengenal frekuensi itu. Itu adalah nada yang sama saat Raka meminta susu di malam hari, atau saat ia ketakutan karena mimpi buruk. Raka. Arini berdiri. Robot mainan di pangkuannya jatuh ke lantai dengan bunyi brak yang keras. "Tolong, Bu, aku kedinginan di sini gelap." Suara itu kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan isakan kecil yang menyayat hati. Lantai marmer yang dingin terasa seperti es di bawah kaki telanjang Arini saat ia melangkah menuju pintu depan. Pikirannya berperang hebat. Ini tidak mungkin. Batinnya. Raka sudah hilang 2 tahun. Ini pasti jebakan perampok. Atau mungkin aku sudah benar-benar gila. Namun, insting seorang ibu jauh lebih kuat daripada logika manapun. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak bahwa itu adalah anaknya. Getaran suara itu, jeda napas di antara kata-katanya. Semuanya identik dengan putranya yang hilang. "Raka, ini kamu, nak." Arini menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin dan lembab. "Bu, dingin, tolong Raka." Arini meraih kunci pintu, namun tangannya gemetar begitu hebat hingga kunci itu terlepas dari genggamannya. Ia membungkuk, meraba-raba lantai dalam kegelapan untuk mengambil kunci tersebut. Pikirannya melayang pada malam-malam tanpa tidur yang ia lalui selama 2 tahun terakhir. Doa-doa yang ia panjatkan hingga suaranya habis, dan keputusasaan yang hampir membuatnya mengakhiri hidup. Apakah ini jawaban dari Tuhan? Atau ini adalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar? Setelah berhasil mengambil kunci, Arini tidak langsung membukanya. Ada sesuatu yang janggal. Meski suara itu sangat mirip dengan Raka, ada sebuah nada datar yang aneh. Seolah-olah suara itu dipaksakan keluar dari kerongkongan yang kering. Arini mendekatkan wajahnya ke lubang intip kecil di pintu. Namun lubang itu tertutup debu dan sarang laba-laba dari luar. Dengan jari yang masih gemetar, ia beralih ke celah kecil di bawah pintu dan celah di samping bingkai jendela yang sedikit renggang. Ia berlutut di lantai, mendekatkan matanya ke celah bawah pintu. Di bawah keremangan lampu jalan yang berkedip-kedip karena hujan, ia melihat sepasang kaki kecil tanpa alas kaki. Kulit kaki itu tidak berwarna kecoklatan segar seperti terakhir kali ia melihat Raka. Kaki itu berwarna putih pucat, hampir kebiruan,
dengan kuku-kuku yang tampak menghitam. Arini menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir meledak. Ia kemudian menggeser posisinya, mengintip melalui celah sempit di samping pintu. Sosok itu berdiri di sana, membelakangi cahaya lampu jalan. Tubuhnya kecil, mengenakan kaos garis-garis biru putih yang sudah sangat kusam dan compang-camping, kaos yang sama yang dikenakan Raka di hari hilangnya. Raka. Ishak Arini. Sosok itu tidak bergerak. Ia berdiri kaku, sangat kaku, seolah-olah sendi-sendinya telah membeku. Rambutnya basah kuyup, menempel di dahi dan menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. "Bu, kenapa tidak dibuka?" "Aku sudah pulang." Suara itu terdengar lagi, namun kali ini tanpa diikuti gerakan bibir yang jelas dari sosok di luar. Bulu kuduk Arini meremang hebat. Ada sesuatu yang sangat salah. Secara visual, itu adalah anaknya. Suaranya adalah suara anaknya. Namun, atmosfer yang dibawa sosok itu bukanlah kehangatan sebuah reuni, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah kematian baru saja mengetuk pintunya. Arini berdiri kembali. Tangannya memegang gagang pintu. Antara rindu yang membuncah dan ketakutan yang mencekam, ia berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia ingin percaya bahwa ini adalah mukjizat, bahwa putranya telah kembali. Namun, nuraninya berbisik, sesuatu yang sudah pergi selama 2 tahun, tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. "Tolong, Bu, ayah baru akan datang, sembunyikan aku." Mendengar kata, ayah baru, jantung Arini seakan berhenti berdetak. Siapa yang dimaksud Raka? Tanpa berpikir panjang lagi, rasa protektifnya sebagai ibu mengalahkan ketakutannya. Ia memutar kunci. Klik. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang panjang. Angin dingin dan uap hujan segera menyerbu masuk, memadamkan lilin aromaterapi di meja sudut. Arini berdiri mematung saat pintu terbuka lebar, menyingkap sosok kecil yang berdiri di ambang pintu dalam kegelapan malam yang pekat. Pintu itu kini terbuka sepenuhnya. Angin malam yang membawa aroma tanah basah dan sisa hujan menyerbu masuk, membuat tirai ruang tamu berkibar seperti sayap-sayap malaikat maut. Arini berdiri mematung, seolah-olah seluruh persendiannya telah disemen ke lantai. Di ambang pintu, sosok kecil itu masih berdiri diam. Cahaya lampu jalan dari kejauhan menciptakan siluet yang kabur, namun cukup bagi Arini untuk mengenali lekuk bahu dan tinggi badan yang sangat ia rindukan. "Raka?" Suara Arini pecah, nyaris menyerupai bisikan angin. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya yang hitam dan lepek karena air hujan tersingkap, menyingkap wajah yang telah menghantui mimpi-mimpi Arini selama 730 malam. Benar, itu adalah wajah Raka. Mata bulatnya yang besar, hidung kecilnya, dan tahi lalat mungil di sudut bibir. Namun, ada yang salah. Mata itu tidak lagi bersinar dengan binar keingintahuan anak-anak. Mata itu kosong, redup, dan tampak seperti kaca yang pecah di dalamnya. "Bu, dingin," bisik Raka. Suaranya tidak keluar bersama uap panas dari mulutnya, meskipun suhu malam itu cukup dingin untuk membuat napas manusia terlihat. Tanpa pikir panjang, Arini menjatuhkan dirinya berlutut. Rasa takut yang sempat merayapi tengkuknya kalah telak oleh luapan rindu yang membakar. Ia menarik tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Namun, begitu kulit mereka bersentuhan, Arini tersentak. Tubuh Raka tidak seperti tubuh manusia hidup. Tidak ada kehangatan, tidak ada kelembutan otot. Rasanya kaku, padat, dan sedingin bongkahan es yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Saat Arini mendekapnya erat, ia tidak merasakan gerakan naik turun dari dada anaknya. Tidak ada napas. Tidak ada detak jantung yang biasanya berdegup kencang seperti burung kecil di balik tulang rusuk. "Ya Tuhan, Raka, apa yang terjadi padamu? Nak, kamu pucat sekali," isak Arini, mengabaikan fakta medis bahwa tubuh yang didekapnya terasa seperti mayat. Ia mengusap pipi Raka dengan telapak tangannya yang hangat, mencoba menyalurkan suhu tubuhnya sendiri ke kulit biru pucat itu. Raka tidak membalas pelukan itu. Tangannya tergantung lemas di samping tubuhnya, kaku seperti tangan manekin. "Di sana gelap, Bu."
Ayah baru tidak suka kalau aku berisik. Dia bilang aku harus diam supaya tetap cantik. Kata, cantik, meluncur dari bibir pucat itu dengan nada yang sangat datar, mengirimkan gelombang mual ke perut Arini. Ia menarik diri sedikit, memegang kedua bahu Raka untuk menatap wajahnya. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang remang-remang, Arini baru menyadari detail yang mengerikan. Di sepanjang garis rambut dan di sekitar pergelangan tangan Raka, terdapat bekas jahitan yang sangat halus, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dari dekat. Jahitan itu menggunakan benang transparan yang mengilat terkena sisa air hujan. Siapa ayah baru? Nah, siapa yang membawamu? Tanya Arini dengan suara bergetar. Raka tidak menjawab secara langsung. Matanya yang kosong tiba-tiba melirik ke arah jalanan di belakang Arini, melewati bahu ibunya. Dia di sana, Bu. Dia datang untuk mengambilku lagi. Tolong, jangan biarkan dia masuk. Aku tidak mau kembali ke kotak kaca itu. Arini menoleh dengan cepat ke arah gerbang rumah. Di tengah kegelapan dan sisa gerimis, ia melihat sebuah mobil van berwarna abu-abu gelap terparkir sekitar 50 meter dari rumahnya. Lampu depannya mati, namun mesinnya terdengar menderu halus, seperti pemangsa yang sedang mengintai. Seseorang duduk di kursi pengemudi, hanya terlihat siluet kepalanya yang besar dan bahunya yang lebar. Ketakutan yang sempat mereda kini kembali menghantam Arini dengan kekuatan ganda. Ia segera menarik Raka masuk ke dalam rumah dan membanting pintu kayu itu hingga tertutup rapat. Ia memutar kunci 2 kali dan memasang gerendel tambahan. Napasnya memburu. Kita aman sekarang, Raka. Kita aman, ucap Arini, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada untuk anaknya. Arini membawa Raka ke ruang tengah. Ia ingin segera menyelimuti anaknya, memberinya susu hangat, dan menelepon polisi. Namun, saat ia melangkah menuju dapur, ia menyadari sesuatu yang membuat kakinya lemas. Raka tidak berjalan seperti anak-anak pada umumnya. Langkah kakinya terdengar berat dan berirama aneh. Duk, 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 seperti suara benda padat yang menghantam lantai kayu. Saat Arini menyalakan lampu ruang tengah yang lebih terang, ia menjerit kecil. Di lantai yang dilewati Raka, tidak ada jejak kaki air yang basah seperti biasanya. Yang tertinggal adalah tetesan cairan kental berwarna bening kekuningan yang beraroma menyengat seperti bahan kimia pembersih atau formalin. Raka duduk di sofa, punggungnya tegak lurus, matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip sekalipun. Raka, lihat ibu. Arini mendekat, mencoba menyentuh tangan anaknya lagi. Apa yang mereka lakukan padamu selama 2 tahun ini? Di mana kamu tinggal? Raka menoleh perlahan. Gerakan lehernya terdengar mengeluarkan bunyi derit halus, seolah-olah sendi-sendinya kekurangan pelumas. Aku tinggal di ruang bawah tanah yang wangi bunga. Bu, ayah baru sering memandikan aku dengan cairan perak. Dia bilang, aku adalah karya terbaiknya. Tapi, aku rindu ibu. Aku rindu rumah yang berbau masakan, bukan bau obat. Arini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah sehebat badai di luar. Kalimat Raka barusan adalah bukti nyata bahwa anaknya bukan sekadar diculik, melainkan telah mengalami sesuatu yang jauh lebih biadab dari sekadar penyiksaan. Pikiran Arini mulai memproses fakta-fakta yang tidak masuk akal. Kulit yang dingin, tidak ada detak jantung, bau bahan kimia, dan gerakan yang mekanis. Logikanya sebagai manusia modern mulai berteriak bahwa anak yang duduk di depannya mungkin bukan lagi manusia seutuhnya. Namun, hati seorang ibu menolak kenyataan itu. Baginya, selama itu adalah wajah Raka, maka itu adalah anaknya. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari posisi rendah di bawah pintu. Ketukan ini keras, berwibawa, dan sangat menuntut. Bam, bam, bam. Arini, buka pintunya. Sebuah suara berat dan tenang terdengar dari luar. Aku tahu dia ada di dalam. Jangan persulit keadaan. Dia belum selesai diproses. Dia butuh cairannya, atau dia akan mulai membusuk di sofa kesayanganmu. Arini membelalak. Ia mengenal suara itu. Suara yang dulu sering memberikan instruksi medis di rumah sakit tempatnya pernah bekerja sebagai perawat magang.
Suara dokter spesialis bedah yang pernah menjadi mentornya, Dokter Gunawan. Raka tiba-tiba gemetar. Ayah baru datang. Bu, sembunyikan aku tolong. Jangan biarkan dia memasukkan jarum itu lagi ke mataku. Darah Arini seakan membeku. Di luar sana, Dokter Gunawan, pria yang selama ini dikenal sebagai pahlawan di kota mereka, berdiri menanti hasil karyanya. Dan di dalam, Arini baru menyadari bahwa selama 2 tahun ini, anaknya tidak pernah tumbuh besar. Raka tetap berukuran 6 tahun, diawetkan secara sempurna dalam keabadian yang mengerikan. Gedoran di pintu itu bukan lagi sekadar ketukan. Itu adalah dentum ancaman yang menggetarkan seluruh fondasi rumah Arini. Suara Dokter Gunawan di balik kayu jati itu terdengar begitu dingin, begitu klinis, seolah-olah ia tidak sedang membicarakan seorang anak kecil, melainkan sebuah spesimen laboratorium yang tertinggal. Arini, dengarkan aku. Suara Gunawan kembali mengudara, tenang namun tajam. Raka membutuhkan stabilisatornya setiap 6 jam. Jika kau tidak membukanya sekarang, jaringan kulitnya akan mulai mengalami oksidasi. Kau tidak ingin melihat wajah putramu mencair di depan matamu sendiri, bukan? Arini menutup telinganya. Namun kata-kata itu merembes masuk seperti racun. Ia menoleh ke arah Raka yang masih duduk kaku di sofa. Dalam penerangan lampu ruang tamu yang kini benderang, kengerian itu menjadi jauh lebih nyata. Di bawah kelopak mata Raka, terdapat garis keunguan yang tampak seperti memar. Namun jika dilihat lebih dekat, itu adalah pembuluh darah yang menonjol dan tidak berdenyut. Raka, apa yang dia lakukan padamu? Bisik Arini dengan suara parau. Raka menoleh. Gerakan lehernya yang berderit itu kini dibarengi dengan tetesan cairan bening dari sudut matanya. Itu bukan air mata. Cairan itu lebih kental, beraroma seperti almond pahit dan alkohol. Dia bilang aku akan hidup selamanya. Bu, dia bilang, ibu tidak akan pernah sedih lagi karena aku tidak akan pernah menua. Tapi di dalam sini rasanya sangat sepi. Raka menunjuk dadanya yang diam mematung. Arini merangkak mendekati pintu, namun ia tidak membukanya. Ia perlu melihat dengan matanya sendiri apa yang ada di luar sana selain Dokter Gunawan. Ia mendekatkan matanya ke celah lubang intip yang tadi sempat ia bersihkan sedikit. Melalui lubang kecil itu, Arini melihat sosok Dokter Gunawan berdiri tegak di teras rumahnya. Pria itu mengenakan jas hujan panjang berwarna hitam yang berkilat karena air. Di tangannya, ia memegang sebuah tas medis berbahan kulit tua. Namun, bukan Gunawan yang membuat jantung Arini seolah diremas oleh tangan raksasa. Di belakang Gunawan, berdiri 2 orang pria berbadan besar dengan pakaian serba hitam. Mereka membawa sebuah benda panjang yang menyerupai peti mati, namun terbuat dari kaca transparan dan logam krom mengilat. Di dalam peti itu, Arini melihat berbagai macam selang dan tangki kecil berisi cairan berwarna perak. Cairan yang sama dengan yang disebutkan Raka tadi. Lihatlah, Arini. Gunawan berkata sambil menatap langsung ke lubang intip, seolah ia tahu Arini sedang mengintipnya. Aku menghabiskan 2 tahun untuk menyempurnakan proses ini. Raka adalah mahakarya pertamaku yang berhasil bertahan tanpa organ organik. Dia adalah masa depan manusia. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi perpisahan. Arini mundur dari pintu dengan rasa mual yang hebat. Tanpa organ organik? Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia kembali menatap Raka. Dengan tangan gemetar, Arini memberanikan diri menyentuh dada anaknya. Ia menekan sedikit lebih dalam. Ia tidak merasakan tulang rusuk. Ia merasakan sesuatu yang keras namun elastis, seperti plastik komposit atau silikon industri. Saat ia menekan lebih keras, terdengar bunyi klik mekanis yang sangat halus dari dalam rongga dada Raka. Ibu! Raka memanggil. Suaranya kini terdengar sedikit lebih berat, sedikit lebih elektrik. Kenapa ibu melihatku seperti itu? Apa aku sudah tidak tampan lagi? Nak, Rakaku sayang. Arini menangis terseduh-seduh. Ia menyadari sepenuhnya sekarang. Sosok di depannya ini adalah Raka. Namun sekaligus bukan Raka. Ini adalah sebuah cangkang yang diisi dengan ingatan dan teknologi yang mengerikan. Putranya telah diubah menjadi robot biologis.
sebuah taksidermi manusia yang bernyawa. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip hebat. Suara mesin fan di luar menderu lebih keras. Arini mendengar suara logam yang bergesekan di pintu depannya. Gunawan tidak lagi menunggu. Ia mulai mencoba membongkar kunci pintu dengan alat khusus. "Arini, jangan egois!" teriak Gunawan dari luar. Suaranya mulai kehilangan ketenangan. "Kau menangis selama 2 tahun karena kehilangan dia. Sekarang aku mengembalikannya padamu dalam bentuk yang sempurna. Dia tidak akan pernah sakit. Dia tidak akan pernah mati. Bukankah ini yang diinginkan setiap ibu?" "Tidak, dia bukan anakku. Kau membunuhnya." Arini menjerit sekuat tenaga. Suaranya bersaing dengan petir yang menggelegar di luar. Raka tiba-tiba berdiri. Gerakannya sangat cepat. Lebih cepat dari gerakan manusia normal. Dalam sekejap, ia sudah berada di samping Arini. Ia memegang tangan ibunya. Cengkeramannya sangat kuat. Kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh anak berusia 6 tahun. "Ibu, jangan marah pada ayah baru," ucap Raka. Matanya yang kosong kini mulai memancarkan cahaya biru redup dari balik pupilnya. Dia bilang, "Jika ibu tidak mau ikut kami, aku harus melakukan prosedur itu pada ibu juga. Supaya kita bisa bersama selamanya di dalam kotak kaca." Arini merasakan sensasi dingin yang menjalar dari tangan Raka ke seluruh lengannya. Ia melihat Raka mengeluarkan sesuatu dari saku kaosnya yang lusuh. Sebuah jarum suntik kecil dengan cairan perak yang bergejolak di dalamnya. "Sakitnya hanya sebentar, Bu," bisik Raka dengan nada bicara yang kini persis meniru nada bicara Dr. Gunawan. "Setelah itu, ibu tidak akan pernah merasa kedinginan lagi." Arini menatap celah di bawah pintu. Ia melihat bayangan kaki Dr. Gunawan dan anak buahnya yang mulai mendobrak pintu. Di depannya, anaknya, berdiri dengan jarum suntik di tangan. Arini menyadari bahwa horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia tidak hanya sedang dikepung oleh seorang psikopat, tetapi juga oleh memori anaknya sendiri yang telah dipersenjatai untuk menghancurkannya. Pintu depan mulai retak. Kayunya pecah di bagian engsel. Arini menatap Raka, mencari sisa-sisa jiwa di balik mata biru bercahaya itu. "Raka, jika kau masih ada di sana tolong ibu," bisiknya lirih. Tepat saat pintu itu hancur berantakan. Pintu depan hancur dengan suara debuman yang memekakan telinga. Serpihan kayu jati beterbangan ke ruang tamu, meninggalkan lubang menganga yang memperlihatkan kegelapan malam dan tirai hujan yang menderu. Dr. Gunawan melangkah masuk dengan tenang, melewati ambang pintu yang rusak seolah-olah ia sedang memasuki ruang operasinya sendiri. Di belakangnya, 2 pria berseragam hitam meletakkan peti kaca berdesain futuristik itu di atas lantai marmer Arini yang kini kotor oleh lumpur. "Lihatlah dirimu, Arini," ucap Gunawan sambil melepaskan jas hujan hitamnya yang basah, menyingkap setelan jas rapi di baliknya. "Kau tampak kacau. Itulah kelemahan manusia organik. Emosi yang meluap-luap, rasa takut yang melumpuhkan, dan penuaan yang dipicu oleh stres." Arini mundur hingga punggungnya membentur dinding dingin. Di sampingnya, Raka masih berdiri diam dengan jarum suntik di tangan. Cahaya biru dari mata anaknya kini menerangi wajah Arini, memberikan rona kematian yang ganjil. "Pergi kau dari sini, Gunawan!" teriak Arini. Suaranya parau karena isak tangis yang tertahan. "Kau iblis! Apa yang kau lakukan pada anakku? Apa yang kau masukkan ke dalam tubuhnya?" Gunawan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai perak. "Aku tidak memasukkan apa-apa selain keabadian, Arini. Raka yang kau kenal dulu telah mati karena gagal jantung 3 hari setelah penculikan itu. Akibat cacat genetik yang bahkan tidak kau sadari sebagai ibunya. Aku hanya menyelamatkannya. Aku mengganti jantungnya yang lemah dengan pompa mikromagnetik, menyuntikkan nanobot untuk memelihara jaringan selnya, dan mengunggah kesadarannya ke dalam sirkuit yang tidak akan pernah menua." Arini menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. "Gagal jantung? Raka sehat. Dia anak yang kuat. Dia lemah, Arini." Sama seperti semua manusia, Gunawan melangkah mendekat, mengabaikan teriakan Arini.
Ia menatap Raka dengan bangga. Raka, kembali ke unit pengisian. Kau mulai mengalami ketidakstabilan sinkronisasi. Ibumu membutuhkan waktu untuk menerima kebenaran ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Raka tidak bergerak. Jarum suntik di tangannya mulai bergetar. Cahaya biru di matanya berkedip-kedip tidak stabil, berubah warna menjadi ungu kemerahan. "Bu!" bisik Raka. Suaranya kembali berubah. Bukan lagi nada mekanis Gunawan, melainkan suara asli Raka yang penuh ketakutan. "Sakit di dalam kepalaku, banyak suara, tolong hentikan." "Raka, patuhi perintah, ayah baru." Suara Gunawan meninggi, menunjukkan otoritas yang mutlak. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah alat kendali jarak jauh kecil dengan layar digital. Raka tiba-tiba menjerit. Sebuah jeritan yang tidak terdengar seperti manusia, melainkan suara statis frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga. Ia menjatuhkan jarum suntiknya dan mencengkeram kepalanya sendiri. Arini, didorong oleh insting keibuan yang melampaui rasa takut akan teknologi, menerjang maju dan memeluk Raka. "Ibu di sini, Raka. Ibu di sini." Arini mendekap kepala anaknya ke dadanya. Pelukan itu terasa sangat memilukan. Tubuh Raka yang kaku mulai bergetar hebat. Arini bisa merasakan sesuatu yang berputar cepat di bawah kulit dada Raka, seperti mesin motor yang dipacu hingga batas maksimal. Dinginnya tubuh Raka mulai merambat. Seolah-olah anak itu sedang menyerap seluruh panas tubuh Arini untuk mendinginkan mesin di dalam dirinya. "Lepaskan dia. Arini, kau akan merusak kalibrasinya." Gunawan berteriak panik. Langkahnya yang tenang kini berubah menjadi lari kecil yang terburu-buru. Suhu tubuhmu akan memicu respons proteksi pada sistemnya. Arini tidak peduli. Ia terus memeluk Raka. Air matanya jatuh membasahi rambut Raka yang dingin dan lepek. "Maafkan ibu. Nak, maafkan ibu karena tidak bisa melindungimu saat itu. Ibu tidak akan membiarkan siapapun membawamu lagi. Biarlah kita mati bersama di sini." Tiba-tiba, getaran di tubuh Raka berhenti. Suara mesin di dadanya meredup menjadi dengungan halus. Raka mendongak, menatap Arini. Kali ini, cahaya di matanya benar-benar padam, menyisakan mata hitam yang kosong namun tampak lebih manusiawi. "Bu!" bisik Raka. Sangat pelan. Dinginnya mulai hilang. Tangan kecil Raka yang pucat perlahan terangkat, membalas pelukan Arini untuk pertama kalinya sejak ia muncul di pintu. Namun, itu bukan pelukan hangat seorang anak yang kembali dari perjalanan jauh. Itu adalah pelukan yang berat. Seolah-olah seluruh beban logam di tubuhnya kini bersandar sepenuhnya pada Arini. "Bagus. Arini. Kau baru saja mematikan sistem pendukung hidupnya karena beban emosional yang berlebihan pada prosesornya." Gunawan berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya kini merah padam karena marah. Dia sekarang dalam mode hibernasi darurat. Jika dia tidak segera dimasukkan ke dalam cairan perak di peti itu, kesadarannya akan terhapus secara permanen dalam 10 menit. Gunawan memberi isyarat pada dua anak buahnya. Mereka maju untuk merenggut Raka dari pelukan Arini. Arini mencoba melawan, mencakar dan berteriak. Namun kekuatan fisik kedua pria itu tidak sebanding dengannya. Mereka menarik Raka dengan kasar. "Tidak, jangan sentuh anakku." Arini terjatuh ke lantai saat Raka diangkat dan dibawa menuju peti kaca. Ia melihat anaknya diletakkan di dalam kotak logam dingin itu. Gunawan mulai menghubungkan kabel-kabel ke lubang kecil di belakang telinga Raka. "Kau pikir kau menyelamatkannya, Arini?" Gunawan menatapnya dengan jijik saat ia menutup penutup kaca peti tersebut. "Kau baru saja mencoba membunuhnya untuk kedua kalinya. Sekarang, pilihannya ada padamu. Kau bisa ikut kami ke fasilitas penelitianku dan melihatnya hidup kembali, atau kau bisa tinggal di sini sendirian di rumah kosong ini, menunggu polisi yang tidak akan pernah percaya pada ceritamu." Arini menatap peti kaca itu. Di dalamnya, Raka tampak seperti putri tidur dalam dongeng yang kelam, tenggelam dalam cairan perak yang mulai mengisi tabung. Ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada kematian, bahwa ia baru saja menyaksikan jiwa anaknya terperangkap dalam penjara abadi yang diciptakan oleh ambisi gila seorang manusia. "Aku akan ikut.
bisik Arini sambil berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Gunawan dengan kebencian yang murni. Tapi bukan untuk menjadi bagian dari eksperimenmu. Aku ikut untuk memastikan kau tidak akan pernah bisa menyakiti anak lain lagi. Gunawan tertawa kecil. Sebuah suara yang kering dan tanpa jiwa. Kita lihat saja nanti. Arini, di duniaku, emosi hanyalah barisan kode yang bisa dihapus. Mobil van abu-abu itu meluncur membelah kegelapan malam dengan kecepatan yang konstan. Di dalamnya, keheningan terasa begitu berat. Hanya dipecahkan oleh suara desis pompa dari peti kaca tempat Raka berbaring. Arini duduk di kursi belakang. Tangannya terikat oleh borgol plastik yang kencang. Matanya tak lepas dari sosok anaknya yang kini tenggelam dalam cairan perak yang kental. Di luar jendela, kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan pinggiran kota yang sepi. Cahaya lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan ilusi seolah-olah mereka sedang berkendara menuju ujung dunia. Kau tahu, Arini, Dokter Gunawan memecah kesunyian dari kursi depan, tanpa menoleh. Banyak orang menganggap kabut adalah penghalang. Namun bagiku, kabut adalah tabir yang menyembunyikan keajaiban dari mata mereka yang picik. Seperti halnya kematian. Kabut hanya menutupi apa yang sebenarnya ada di sana. Arini tidak menyahut. Pikirannya berputar pada rencana pelarian yang mustahil. Ia melihat ke arah Raka. Di dalam cairan itu, rambut Raka melayang-layang pelan. Selang-selang yang menempel di tubuhnya tampak berdenyut, mengalirkan zat-zat kimia yang menjaga sel-sel sintetisnya agar tidak hancur. "Kemana kau membawaku?" tanya Arini akhirnya, suaranya parau. "Ke tempat di mana waktu berhenti, Arini. Sebuah sanatorium tua di kaki bukit yang telah aku ubah menjadi laboratorium masa depan. Di sana, tidak ada suara sirine polisi, tidak ada pertanyaan dari komite etik yang membosankan. Hanya ada murni penciptaan." Tiba-tiba, mobil van itu mengerem mendadak. Arini terlempar ke depan. Bahunya menghantam kursi pengemudi. Di balik kabut yang pekat, sebuah bayangan besar berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi, kurus, dan mengenakan jubah hitam yang compang-camping. Siapa itu? Salah satu anak buah Gunawan yang menyetir bertanya dengan suara gemetar. Gunawan menyipitkan mata. "Tabrak saja. Jangan berhenti." Namun, saat van itu mulai melaju lagi, sosok di balik kabut itu tidak bergerak. Ketika jarak tinggal beberapa meter, lampu depan mobil menyinari wajah sosok tersebut. Arini terkesiap. Itu bukan manusia. Wajahnya adalah perpaduan antara daging yang membusuk dan logam yang berkarat. Mata sosok itu bersinar merah redup, identik dengan teknologi yang ada pada tubuh Raka, namun jauh lebih kasar dan primitif. Brak! Benturan itu terjadi. Namun bukan sosok itu yang terpental. Mobil van justru terhenti seolah menabrak dinding beton. Mesin mobil mati seketika. Asap mulai mengepul dari kap depan. "Sialan!" umpat Gunawan. "Unit prototipe yang gagal? Bagaimana bisa dia keluar dari bunker?" Arini melihat melalui jendela samping. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan dengan gerakan patah-patah, serupa dengan cara Raka berjalan tadi, namun lebih agresif. Mereka adalah anak-anak Gunawan yang lain, hasil eksperimen yang tidak sesempurna Raka. Ada yang kehilangan lengan dan diganti dengan batang besi. Ada yang rahangnya terbuat dari baja tahan karat yang terus-menerus ngatup-ngatup. "Mereka mencium bau Raka," bisik Gunawan. Wajahnya yang tadi tenang kini menampakkan ketakutan yang nyata. Mereka menginginkan komponennya untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Suara cakaran logam terdengar di dinding mobil van. Kriet, kriet. Seolah-olah mereka sedang menguliti kaleng sarden. Anak buah Gunawan mencabut senjata api dan mulai menembak membabi buta ke arah jendela yang pecah. "Jangan tembak kepalanya. Itu investasi mahal," teriak Gunawan gila. Di tengah kekacauan itu, peti kaca Raka mulai berguncang. Cairan perak di dalamnya bergolak hebat. Arini melihat mata Raka terbuka. Namun kali ini, bukan cahaya biru atau ungu yang muncul. Mata Raka benar-benar hitam pekat, seolah menyerap seluruh cahaya di dalam mobil. "Bu!"
Suara Raka terdengar melalui speaker internal peti kaca, namun suaranya tumpang tindih dengan ribuan suara lain. Suara anak-anak yang menangis, pria yang menjerit, dan suara statis radio. Raka! Raka! Lihat ibu! Arini berteriak, mencoba mendekati peti itu meski tangannya terikat. Mereka kakak-kakakku. Bu! Ucap Raka datar. Mereka ingin aku membagikan nyawa ini pada mereka. Tiba-tiba, pintu belakang van tercabut paksa dari engselnya oleh kekuatan yang luar biasa. Sosok tinggi kurus tadi berdiri di sana. Tangannya yang berupa cakar logam menjangkau ke dalam, langsung menuju peti Raka. Gunawan mencoba menghalangi dengan tas medisnya. Namun ia ditendang hingga terlempar keluar mobil, mendarat di aspal yang basah. Dua anak buahnya sudah tidak terlihat lagi, diseret masuk ke dalam kabut oleh sosok-sosok mekanis tersebut. Arini melihat cakar logam itu mulai mencabik penutup peti kaca Raka. Retakan mulai merambat di permukaan kaca. Cairan perak mulai merembes keluar, membasahi lantai mobil. Tidak, jangan sakiti dia. Arini menerjang, menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk menabrak sosok itu. Meski tangannya terborgol, ia berhasil membuat sosok itu kehilangan keseimbangan sejenak. Sosok itu menoleh ke arah Arini. Mata merahnya berkedip cepat. Ia mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti rekaman rusak. Ibu, lapar. Arini terpaku. Sosok ini juga pernah memiliki seorang ibu. Ia menyadari bahwa di balik logam dan kabel ini, ada sisa-sisa manusia yang tersiksa. Kebencian Arini pada Gunawan semakin membara. Pria itu tidak hanya menciptakan satu monster. Ia telah menciptakan sebuah ekosistem penderitaan. Raka tiba-tiba bangkit dari sisa cairan perak yang tumpah. Ia berdiri di antara Arini dan sosok monster itu. Tangannya yang kecil memegang cakar logam raksasa tersebut. Anehnya, sosok monster itu berhenti bergerak. Ia tertunduk, seolah tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Pergilah, ucap Raka dengan nada yang sangat dingin dan berwibawa. Ibu ini milikku. Sosok-sosok di balik kabut itu perlahan mundur, menghilang kembali ke dalam kesunyian kelabu. Raka berbalik menatap Arini. Wajahnya kini terlihat lebih dewasa. Garis-garis wajahnya menegang seolah-olah prosesor di dalamnya sedang dipaksa bekerja melampaui batas. Kita harus pergi dari sini, Bu. Sebelum ayah baru memanggil, pembersih, ucap Raka. Ia mendekati Arini dan dengan satu sentuhan jari yang mengeluarkan percikan listrik kecil, ia mematahkan borgol plastik di tangan ibunya. Arini memeluk Raka, mengabaikan fakta bahwa cairan perak yang lengket kini mengotori bajunya. Di kejauhan, melalui kabut yang mulai menipis, Arini melihat lampu-lampu sorot dari kendaraan besar yang mendekat. Suaranya bukan lagi mesin mobil biasa, melainkan deru helikopter dan truk militer. Siapa? Pembersih, itu, Raka? Orang-orang yang membayar Dokter Gunawan, Bu. Mereka tidak ingin ada saksi mata atas kegagalan ini. Arini meraih tangan Raka. Ia tahu ia tidak bisa lagi kembali ke rumahnya. Ia tidak bisa lagi melaporkan ini ke polisi biasa. Ia sekarang berada di tengah perang antara kemanusiaan dan ambisi teknologi yang gila. Ayo, nak, kita lari ke hutan, ajak Arini. Saat mereka melompat keluar dari van, Arini melihat Dokter Gunawan merangkak di aspal, mencoba menggapai alat kendali jarak jauhnya yang hancur. Arini tidak berhenti untuk menolongnya. Ia terus berlari, menggandeng tangan dingin anaknya, menembus kabut menuju kegelapan hutan yang lebih aman daripada dunia manusia yang telah mengkhianati mereka. Hutan di kaki bukit itu terasa mencekam, namun bagi Arini, pepohonan raksasa dan semak berduri ini jauh lebih ramah daripada Dokter Gunawan. Mereka terus berjalan mendaki, menjauh dari jalan raya tempat lampu-lampu sorot unit, pembersih, mulai menyisir area kecelakaan. Raka berjalan di depan Arini dengan langkah yang stabil, meski kakinya yang tanpa alas kaki menghantam batu-batu tajam tanpa sedikit pun meringis kesakitan. Raka, istirahatlah sebentar. Napas Arini tersenggal-senggal. Paru-parunya terasa terbakar oleh udara dingin yang lembab. Raka berhenti dan berbalik. Di bawah naungan pohon beringin besar, cahaya rembulan yang tipis menyinari wajahnya.
Cairan perak yang tadi menyelimuti tubuhnya kini mulai mengering, meninggalkan lapisan seperti sisik logam tipis di kulitnya. Aku tidak merasa lelah, Bu. Sistemku masih memiliki daya 18%. Jawab Raka datar. Ia duduk di sebuah akar pohon yang menonjol, namun posisinya tetap kaku, seolah ia lupa cara menjadi rileks. Arini duduk di sampingnya, mencoba mencari kehangatan dari tubuhnya sendiri karena anaknya tetaplah sepotong es. Ia menatap wajah Raka, lalu teringat akan bekas jahitan di garis rambutnya. Raka, ceritakan pada ibu. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Di taman kota 2 tahun yang lalu. Raka terdiam cukup lama. Matanya yang hitam pekat tampak berkilat, seolah-olah ia sedang mengakses memori di dalam hard drive yang terkubur dalam. Aku ingat balon merah itu, Bu. Mulainya. Suaranya terdengar jauh, seperti gema dari masa lalu. Balon itu tersangkut di dahan pohon dekat air mancur. Ibu sedang menerima telepon dari kantor. Aku mencoba mengambilnya sendiri. Arini memejamkan mata. Rasa bersalah yang selama ini ia pikul kembali menghantamnya. Benar, telepon dari kantor itu. Hanya 3 menit. Namun 3 menit itu telah menghancurkan hidupnya. Lalu ada seorang pria, lanjut Raka. Dia tidak terlihat jahat. Dia memakai baju putih seperti dokter di puskesmas. Dia bilang dia bisa membantuku mengambil balon itu. Dia memberiku permen, rasanya pahit. Setelah itu, dunia terasa berputar dan semuanya menjadi hitam. Raka berhenti sejenak. Tangannya yang kecil meraba dadanya sendiri. Aku terbangun di ruangan yang sangat putih dan sangat terang. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku karena diikat. Dokter Gunawan ada di sana. Dia tersenyum padaku. Dia bilang, Raka, kau adalah anak yang spesial. Ibumu tidak akan pernah sedih lagi karena kau akan menjadi abadi. Bajingan itu, geram Arini dengan tangan terkepal. Selama berbulan-bulan, mereka memberiku banyak obat. Aku sering menangis memanggil ibu, tapi setiap kali aku menangis, mereka akan menyuntikkan sesuatu ke leherku yang membuatku tidak bisa bersuara. Lalu suatu malam, dadaku terasa sangat sesak. Aku merasa seperti tenggelam di air yang sangat dingin. Itu adalah terakhir kalinya aku merasa benar-benar hidup sebagai manusia. Raka menatap tangannya sendiri, lalu menekuk jari-jarinya. Terdengar bunyi klik-klik halus dari sendi-sendi buatannya. Ketika aku bangun lagi, aku berada di dalam tabung kaca. Aku tidak lagi merasakan lapar, tidak merasakan haus, dan tidak lagi merasakan detak jantung. Tapi aku bisa mendengar semuanya. Aku bisa mendengar Dokter Gunawan berbicara dengan pria-pria berseragam militer. Mereka menyebutku, Proyek Lazarus. Proyek Lazarus. Arini mengulang nama itu dengan ngeri. Iya. Mereka ingin menciptakan tentara yang tidak bisa mati, atau pekerja yang tidak butuh istirahat. Tapi Dokter Gunawan punya rencana lain. Dia terobsesi pada ibu. Dia bilang, dia mengambilku karena dia ingin memperbaiki keluarga kita. Dia ingin menjadi ayahku dan menjadikan ibu ratu di laboratoriumnya. Kebenaran itu menghantam Arini seperti gada besi. Penculikan itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana yang disusun dengan teliti oleh pria yang terobsesi padanya sejak masa magangnya di rumah sakit. Gunawan sengaja menghancurkan hidup Arini agar ia bisa muncul sebagai penyelamat, dengan membawa kembali putranya. Selama ini dia mengamatiku? Tanya Arini dengan suara bergetar. Iya, Bu. Di ruang bawah tanah laboratorium, ada banyak layar monitor. Semuanya menampilkan ibu. Saat ibu menangis di kamar, saat ibu meletakkan bunga di taman, dia melihat semuanya. Dia sengaja melepaskanku malam ini karena masa uji cobaku sudah selesai. Dia ingin melihat apakah aku bisa kembali berfungsi sebagai anak di rumah ini sebelum dia membawa ibu secara paksa. Arini merasa mual. Setiap kenangan duka yang ia lalui ternyata adalah tontonan bagi si penculik. Rasa takutnya kini sepenuhnya berubah menjadi kemarahan yang dingin. Tiba-tiba, telinga Raka bergerak sedikit. Kepalanya miring ke arah lereng bukit yang mereka lalui tadi. Bu, mereka datang. Tapi bukan pembersih.
Lalu siapa? Kakak-kakakku yang tadi, bisik Raka. Mereka tidak lagi takut pada cahayaku. Bateraiku melemah, dan mereka bisa merasakan bahwa aku sudah tidak dilindungi oleh sinyal dari Dokter Gunawan. Mereka ingin mengambil jantung magnetiku untuk bertahan hidup. Dari kegelapan di bawah sana, terdengar suara patahan ranting dan erangan logam yang bergesekan. Mata-mata merah mulai bermunculan di antara batang pohon. Sosok-sosok malang yang gagal dalam eksperimen itu sedang mendaki dengan cepat, didorong oleh insting bertahan hidup yang primitif dan rusak. Arini berdiri, menarik Raka ke belakang punggungnya. Ia mengambil sebuah cabang pohon yang besar dan cukup berat. Mereka tidak akan menyentuhmu, Raka. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu lagi. Tidak dokter itu, tidak juga monster-monster ini. Raka menatap punggung ibunya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit binar emosi di matanya yang gelap. Ibu, daya sistemku tinggal 12%. Jika mencapai 0, aku akan mati lagi. Kali ini untuk selamanya. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Nak, kita akan cari jalan keluar. Pasti ada cara untuk mengisi dayamu tanpa bantuan iblis itu. Ucap Arini mantap, meski hatinya diliputi keraguan besar. Saat sosok pertama dengan rahang baja muncul dari semak-semak, Arini mengangkat cabangnya. Di tengah hutan yang gelap, seorang ibu yang hancur hatinya bersiap untuk melawan pasukan mayat hidup mekanis demi melindungi putranya yang telah menjadi mesin. Mata merah itu semakin mendekat, berpendar di balik semak belukar seperti kunang-kunang pemakan bangkai. Arini berdiri tegak, menggenggam cabang pohon kayu jati dengan tangan yang lecet dan bergetar. Namun, ketika sosok pertama muncul ke area terbuka, seorang anak yang mungkin dulunya seusia Raka, namun kini memiliki lengan kiri berupa hidrolik piston yang berkarat, Raka justru melangkah maju mendahului ibunya. Jangan, Bu. Suara Raka terdengar lebih berat, seperti ada komponen yang mulai bergesekan di dalam kerongkongannya. Ibu tidak bisa melawan mereka dengan kayu. Kulit mereka terbuat dari Kevlar sintetis. Raka menatap sosok-sosok malang itu. Ia tidak menunjukkan rasa takut, melainkan semacam empati yang ganjil. Mereka hanya butuh makan. Dan di dunia ini, makanan kami adalah energi. Tiba-tiba, Raka melakukan sesuatu yang membuat Arini terkesiap. Ia merobek saku kaosnya sendiri, menyingkap sebuah katup kecil di sisi rusuknya. Dengan gerakan yang presisi, ia memutar katup itu. Terdengar suara desis udara, dan sebuah panel kecil terbuka, memperlihatkan inti jantung magnetik yang berpendar kebiruan. Cahaya itu menyilaukan. Sosok-sosok monster itu berhenti mendesis. Mereka terpaku, seolah-olah sedang menatap Tuhan baru di tengah hutan yang gelap. Raka mengulurkan tangannya, dan percikan listrik statis mulai meloncat-loncat di antara ujung jarinya, menciptakan busur cahaya yang menerangi pepohonan. Ambil sedikit, bisik Raka. Tapi jangan habiskan. Aku masih ingin bicara dengan ibuku. Satu persatu, makhluk-makhluk rusak itu mendekat. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menempelkan tangan logam mereka ke arah pendaran cahaya dari dada Raka. Arini menyaksikan dengan ngeri sekaligus haru saat energi berpindah. Mata merah makhluk-makhluk itu mulai meredup menjadi warna kuning yang lebih tenang. Setelah merasa cukup, mereka mundur kembali ke dalam kegelapan, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Raka menutup kembali panel di dadanya. Wajahnya kini tampak sangat kuyu. Kulitnya yang tadi putih porselen mulai menunjukkan bercak-bercak kecoklatan yang aneh di sekitar leher dan pipi. Raka, kamu baik-baik saja. Arini menghambur memeluknya. Daya sistem 7%. Raka bergumam. Ia mencoba tersenyum, namun otot wajahnya tampak kaku. Bu, lihat kulitku. Arini memperhatikan bercak-bercak itu di bawah cahaya bulan. Itu bukan kotoran. Itu adalah korosi. Tanpa cairan perak yang mengalir di sistemnya, tubuh sintetis Raka mulai mengalami reaksi kimia dengan oksigen hutan yang lembab. Keanehan fisik Raka semakin menjadi-jadi. Di tempat bercak itu muncul, kulitnya mulai mengeras dan pecah-pecah seperti keramik tua. Kita harus menemukan tempat berteduh yang kering, ucap Arini panik.
Ia menggendong Raka, tubuh yang terasa jauh lebih berat dari yang terlihat karena kerangka logam di dalamnya. Mereka menemukan sebuah gua kecil di balik air terjun tersembunyi. Di sana, Arini membaringkan Raka di atas tumpukan daun kering. Saat ia memeriksa kondisi anaknya lebih detail, kengerian baru muncul. Salah satu jari Raka terlepas begitu saja saat Arini mencoba membersihkannya. Tidak ada darah, hanya kabel fiber optik halus yang menjuntai seperti saraf yang putus. Ibu, jangan sedih. Raka menatap jari yang terlepas itu dengan datar. Ini hanya cangkang. Dokter Gunawan selalu bilang, bagian yang paling penting adalah jiwa, yang dia simpan dalam chip di pangkal tengkorakku. Dia bilang, selama chip itu ada, aku bisa dipindahkan ke tubuh manapun. Tidak, Raka. Kamu bukan mesin. Arini menangis, mendekap jari anaknya yang dingin. Kamu anakku. Kamu manusia. Apakah manusia punya suara mesin di telinganya? Bu? Apakah manusia bisa melihat dalam gelap dengan sensor termal? Raka bertanya dengan nada filosofis yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Selama 2 tahun, aku belajar bahwa manusia itu rapuh. Mereka menangis, mereka berdarah, dan mereka pergi. Aku tidak pergi. Tapi aku juga tidak benar-benar di sini. Arini menyadari kebenaran yang menyakitkan. Keanehan fisik Raka bukan hanya soal logam dan kabel, tapi soal bagaimana kesadaran anak itu telah terdistorsi. Raka memiliki memori anaknya, tapi cara berpikirnya telah diprogram ulang oleh Gunawan untuk menjadi sesuatu yang logis dan dingin. Tiba-tiba, Raka meraih tangan Arini. Bu, ada sesuatu di bawah kulitku yang harus ibu ambil. Di belakang telinga kiriku. Arini ragu, namun ia melihat Raka sangat bersungguh-sungguh. Dengan kuku tangannya yang gemetar, ia meraba bagian belakang telinga Raka. Di sana ada sebuah tonjolan kecil yang keras. Dengan sedikit tekanan, sebuah slot kecil terbuka secara mekanis. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori kecil berwarna merah. Ini adalah data enkripsi dari semua eksperimen Dr. Gunawan, bisik Raka. Dia menyembunyikannya di dalam diriku agar pemerintah tidak bisa menemukannya jika laboratorium digerebek. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkannya. Jika ibu membawa ini ke orang yang tepat, dia akan dipenjara selamanya. Tapi bagaimana denganmu, Nak? Jika aku mengambil ini, apakah akan menyakitimu? Itu tidak menyakitiku, Bu. Tapi itu akan memutus koneksiku dengan server Dr. Gunawan. Aku akan benar-benar menjadi bebas. Dan bebas berarti, aku tidak akan bisa berfungsi lagi tanpa kendalinya. Arini menatap kartu merah itu, lalu menatap wajah anaknya yang mulai retak-retak seperti patung kuno. Ini adalah pilihan yang mustahil. Menyerahkan kartu itu berarti menghancurkan Gunawan, tapi juga berarti mematikan nyawa buatan yang tersisa pada Raka. Ambillah, Bu, desak Raka. Aku lelah menjadi boneka. Aku ingin tidur seperti anak-anak lain. Saat Arini menarik kartu itu keluar, sebuah suara peringatan melengking dari dalam tubuh Raka. Sistem kritis. Koneksi terputus. Cahaya di mata Raka meredup hingga hampir padam. Di kejauhan, suara anjing pelacak dan deru helikopter pembersih terdengar semakin dekat. Arini tahu waktu mereka hampir habis. Ia harus memutuskan, melarikan diri dengan membawa bukti kejahatan Gunawan, atau tetap di sini dan membiarkan mereka menangkapnya bersama sisa-sisa fisik anaknya. Ibu menyayangimu, Raka. Lebih dari apapun, bisik Arini, mencium dahi anaknya yang kini terasa sekeras batu. Raka tidak menjawab lagi dengan kata-kata. Namun, dari sudut matanya yang retak, mengalir setetes cairan bening yang murni, bukan cairan perak, bukan minyak mesin, tapi air mata yang sungguh-sungguh hangat. Sebuah mukjizat biologis terakhir sebelum sistemnya benar-benar mati. Keheningan di dalam gua itu terasa mencekik. Arini mendekap tubuh Raka yang kini benar-benar kaku. Lebih mirip sebuah monumen kesedihan daripada seorang anak. Kartu memori merah di tangannya terasa panas, seolah-olah membawa beban ribuan nyawa yang telah dikorbankan Gunawan. Di luar,
Suara air terjun yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti deru mesin yang mengancam. Tiba-tiba, suara helikopter yang tadinya menjauh kembali mendekat. Cahaya lampu sorot yang kuat membedah kegelapan hutan, menyapu pepohonan dan sesekali memantul di permukaan air terjun. Arini tahu, persembunyian ini tidak akan bertahan lama. Tok, tok, tok. Suara itu bukan datang dari pintu kayu rumahnya, melainkan dari dinding batu di mulut gua. Arini tersentak. Jantungnya seakan melompat ke tenggorokan. Ia menoleh perlahan. Di sana, berdiri bayangan seorang pria yang sangat ia kenal. Bukan lagi dalam balutan jas rapi, tapi mengenakan jaket taktis hitam dengan wajah yang separuhnya terluka akibat kecelakaan mobil tadi. Dokter Gunawan. Kau selalu menjadi perawat yang lambat, Arini, ucap Gunawan. Suaranya bergema di dinding gua. Tenang namun mengandung kemarahan yang tertahan. Kau membawa pasienmu ke lingkungan yang tidak steril. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Dia teroksidasi. Dia rusak karena kebodohanmu. Arini berdiri, menyembunyikan kartu memori itu di balik saku celananya. Ia mengambil batu tajam sebagai satu-satunya senjata yang tersisa. Dia bukan pasienmu, Gunawan. Dia anakku. Dan dia lebih baik mati sebagai manusia daripada hidup sebagai budak mekanisme. Gunawan tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti gesekan amplas pada logam. Ia melangkah masuk ke dalam gua, mengabaikan ancaman Arini. Matanya tertuju pada tubuh Raka yang tergeletak di atas daun kering. Mati sebagai manusia? Manusia itu fana. Arini. Mereka membusuk dan dilupakan. Tapi Raka, dia bisa menjadi abadi. Aku memberinya kesempatan untuk melampaui takdirnya sendiri. Gunawan berhenti sekitar 2 meter dari Arini. Serahkan modul memorinya. Jika kau memberikannya padaku, aku akan membawanya kembali ke laboratorium, mengganti cangkangnya dengan versi 2.0 yang lebih sempurna, dan kau boleh ikut merawatnya. Kau gila, bisik Arini. Kau benar-benar gila. Gila? Aku adalah orang yang paling waras di dunia yang penuh duka ini. Aku memberikan solusi bagi ibu-ibu sepertimu yang tidak sanggup kehilangan. Gunawan berteriak. Wajahnya memerah. Berikan kartu itu. Arini, itu bukan milikmu. Itu mengandung algoritma yang tidak akan pernah bisa kau mengerti. Aku mengerti satu hal. Arini menatap tajam mata Gunawan. Bahwa kau takut. Kau takut dunia tahu bahwa kau bukan Tuhan, tapi hanya seorang tukang jagal yang bersembunyi di balik teknologi. Raka memberikanku ini agar aku bisa mengakhirimu. Wajah Gunawan berubah dingin secara drastis. Ia merogoh sesuatu dari pinggangnya, sebuah alat pengendali yang berbeda dari yang hancur tadi. Kau pikir aku hanya punya satu cara untuk mengendalikannya? Arini, Raka masih memiliki protokol perlindungan pencipta yang tertanam di level seluler. Gunawan menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, tubuh Raka yang tadinya mati mulai bergetar hebat. Suara derit logam yang sangat nyaring memenuhi gua. Arini melihat dengan ngeri saat mata Raka terbuka kembali, namun kali ini warnanya bukan biru atau hitam, melainkan merah menyala yang sangat terang, warna yang sama dengan monster-monster gagal di hutan tadi. Raka! Arini mencoba mendekat. Namun Raka berdiri dengan gerakan yang kasar dan patah-patah. Protokol 09, eliminasi ancaman. Suara Raka keluar dari speaker internalnya. Namun suaranya telah terdistorsi sepenuhnya menjadi suara digital yang berat. Raka menoleh ke arah Arini. Ia tidak melihat ibunya. Ia hanya melihat sebuah target. Tunggu, Gunawan. Jangan lakukan ini. Arini berteriak. Kau yang memaksaku. Arini, jika aku tidak bisa memiliki mahakaryaku secara utuh, maka tidak akan ada yang bisa memilikinya. Gunawan tersenyum keji. Raka, ambil kartu itu dari target. Raka melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan retakan pada lantai gua yang berbatu. Arini mundur hingga terdesak ke dinding gua yang basah. Raka, ini ibu tolong. Nak, lawan program itu. Tangan Raka yang kini hanya tinggal kerangka logam di beberapa bagian menjangkau ke arah leher Arini. Cengkeramannya dingin dan sangat kuat.
Arini merasa oksigennya mulai menipis. Ia menatap mata merah itu, mencari sisa-sisa putra kecilnya yang dulu suka memeluknya sebelum tidur. Raka, balon merah. Bisik Arini dengan sisa tenaga. Ibze, Raka. Cengkeraman itu tiba-tiba melonggar. Cahaya merah di mata Raka berkedip-kedip, bertarung dengan kilatan cahaya biru yang mencoba muncul kembali. Di dalam sistemnya, memori emosional sedang berperang melawan kode perintah Gunawan. Tunggu apa lagi? Bunuh dia, teriak Gunawan gila. Ia terus menekan tombol di alat kendalinya. Raka menjerit, sebuah jeritan yang memadukan suara anak kecil dan distorsi elektronik. Ia berbalik, bukan menyerang Arini, melainkan menerjang ke arah Gunawan. Kecepatan Raka begitu tinggi hingga Gunawan tidak sempat bereaksi. Raka menubruk penciptanya, menjatuhkan pria itu ke tanah. Krak! Alat kendali di tangan Gunawan hancur berkeping-keping di bawah injakan kaki logam Raka. Kau seharusnya tidak bisa melampaui protokol itu. Gunawan tergagap. Ketakutan kini terpancar jelas di wajahnya. Raka berdiri di atas Gunawan. Tangannya yang tajam terangkat ke udara. Namun, ia tidak menghujamkan tangannya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Gunawan dengan pandangan yang entah bagaimana terasa sangat menghakimi. Aku bukan milikmu, ucap Raka dengan suara yang patah-patah. Di luar gua, lampu-lampu sorot kini menetap di mulut gua. Suara megafon terdengar memerintahkan semua orang untuk menyerah. Unit pembersih telah mengepung mereka. Namun bagi Arini, dunia seolah berhenti di sana. Ia melihat anaknya berdiri sebagai pemenang atas monster yang menciptakannya. Meski ia tahu ini adalah saat-saat terakhir sistem Raka berfungsi. Ibu lari, bisik Raka, menoleh ke arah Arini untuk terakhir kalinya. Bawa kartunya. Gunawan mencoba bangkit. Namun Raka menekannya kembali ke tanah dengan kekuatan yang tersisa. Kita pergi bersama. Ayah baru. Arini menyadari apa yang akan dilakukan Raka. Ia melihat cairan perak yang tersisa di tubuh Raka mulai bergejolak, dan suhu di sekitar anak itu meningkat drastis. Raka berniat melakukan overload pada inti jantung magnetiknya. Raka, tidak. Lari. Arini, cepat. Teriak Gunawan yang menyadari ajal sudah di depan mata. Dengan air mata yang mengalir deras, Arini memutar tubuhnya dan berlari menuju celah sempit di belakang gua yang menuju ke arah sungai bawah tanah. Sesaat sebelum ia melompat, sebuah ledakan cahaya putih yang menyilaukan menerangi seluruh hutan, diikuti oleh suara dentuman yang meruntuhkan mulut gua. Gema ledakan itu perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian yang mengerikan di dalam terowongan sungai bawah tanah. Arini tergeletak di tepian berbatu yang basah. Tubuhnya gemetar hebat dan telinganya berdenging. Ia merangkak perlahan, kembali ke arah mulut gua yang kini telah tertutup reruntuhan batu besar. Asap tipis beraroma bahan kimia dan logam terbakar merembes dari sela-sela bebatuan. Raka! Bisiknya. Namun suaranya hilang ditelan suara gemericik air. Ia tahu tidak ada yang bisa selamat dari ledakan inti magnetik tersebut. Dokter Gunawan, ambisinya yang gila, dan cangkang fisik Raka telah terkubur di bawah bertonton batu. Arini terduduk lemas. Tangannya meraba saku celananya. Kartu memori merah itu masih ada di sana. Satu-satunya bukti nyata tentang horor yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Dengan tenaga yang tersisa, Arini menyeret langkahnya menyusuri sungai bawah tanah, hingga ia menemukan celah yang keluar menuju sisi lain bukit. Saat ia menghirup udara luar yang dingin, ia melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Namun, cahaya pagi itu tidak membawa kehangatan. Ia justru menyingkap kebenaran yang lebih pahit saat Arini mulai memeriksa kartu memori itu menggunakan perangkat tablet yang ia curi dari Van Gunawan sebelum ledakan terjadi, yang sempat ia kantongi tanpa sadar. Layar tablet itu menyala, menampilkan ribuan baris data, video eksperimen, dan catatan medis. Arini mencari nama anaknya. Jemarinya gemetar saat ia menemukan sebuah folder berjudul Spesimen 01, Raka, Fase Terminasi dan Reanimasi. Ia membuka sebuah video tertanggal 1,5 tahun yang lalu. Di layar, ia melihat sebuah ruangan steril. Raka terbaring di sana,
tampak jauh lebih kurus dan sangat pucat. Di sampingnya, Dr. Gunawan sedang berbicara ke arah kamera dengan nada klinis. Hari ke-180. Spesimen mengalami kegagalan organ total akibat penolakan sistem imun terhadap nanobot fase awal. Secara biologis, subjek telah dinyatakan mati pada pukul 4 pagi. Namun, proses pengunggahan kesadaran telah mencapai 85%. Arini menutup mulutnya. Air matanya tumpah membasahi layar tablet. Video itu berlanjut memperlihatkan momen yang menghancurkan hatinya. Ia melihat Gunawan menggunakan gergaji bedah dan alat-alat mekanis untuk mengeluarkan organ-organ dalam Raka yang sudah tidak berfungsi, menggantinya satu persatu dengan komponen logam dan plastik sintetis. Masalah utama bukan pada mekaniknya. Suara Gunawan di video itu terdengar lebih obsesif. Masalahnya adalah jiwa anak ini. Dia terus-menerus memanggil ibunya di dalam sirkuitnya. Hal ini menyebabkan fluktuasi energi yang tidak stabil. Saya harus menghapus memori tentang Arini agar dia menjadi prajurit yang sempurna. Arini menonton dengan napas yang sesak saat video demi video memperlihatkan Raka yang sedang diprogram ulang. Ia melihat anaknya dipaksa melihat foto-foto Arini sambil diberi kejutan listrik setiap kali ia menunjukkan reaksi emosional. Gunawan ingin menghapus sosok Arini dari benak Raka. Namun, di folder terakhir, Arini menemukan catatan suara pribadi Gunawan yang direkam hanya beberapa hari yang lalu. Eksperimen ini gagal. Bukan karena teknologinya, tapi karena kegigihan memori biologis. Raka tetap menyimpan fragmen ibunya di bagian terdalam memorinya yang tidak bisa dijangkau oleh algoritma manapun. Dia sengaja merusak sistemnya sendiri agar bisa pulang. Dia ingin pulang bukan untuk hidup, tapi untuk memperingatkan ibunya. Dia tahu saya akan menjadikannya alat untuk menangkap Arini. Anak itu, dia memilih untuk membusuk daripada harus melukai ibunya. Arini jatuh berlutut di atas tanah yang becek. Jadi, kemunculan Raka jam 12 malam tadi bukan sekadar pelarian yang berhasil. Raka telah melawan seluruh pemrograman otaknya, menahan rasa sakit luar biasa dari gesekan mesin di dalam tubuhnya, hanya untuk datang dan memberitahu Arini bahwa ia harus lari. Raka tidak pernah benar-benar pulang untuk kembali menjadi anaknya. Raka pulang untuk memberikan pengorbanan terakhir. Catatan itu juga mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Gunawan tidak bekerja sendirian. Ia didanai oleh sebuah konsorsium raksasa bernama Aeterna Corp, perusahaan teknologi medis yang memasok peralatan ke berbagai rumah sakit pemerintah. Polisi yang selama ini menangani kasus penculikan Raka kemungkinan besar berada di bawah bayang-bayang mereka. Jadi itu sebabnya mereka disebut pembersih, gumam Arini. Mereka bukan datang untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk menghapus jejak. Arini menatap kartu memori di tangannya. Kebenaran ini menyayat hatinya lebih dalam dari kematian Raka itu sendiri. Anaknya telah meninggal setahun yang lalu dalam kesakitan. Lalu tubuhnya dilecehkan menjadi mesin. Namun di tengah semua itu, cinta anak itu tetap tak terpatahkan. Tiba-tiba, tablet di tangannya berbunyi. Sebuah koordinat GPS muncul di layar, diikuti oleh pesan otomatis yang telah diatur oleh Raka, atau fragmen kesadarannya yang tersisa. Ibu, bawa ini ke alamat ini. Seseorang bernama Sarah. Dia akan membantu. Jangan percaya pada siapapun yang memakai seragam. Arini berdiri, mengusap air matanya dengan kasar. Rasa duka yang tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi seorang ibu yang meratapi anaknya. Ia harus menjadi saksi, jaksa, dan algojo bagi mereka yang telah mengubah putranya menjadi barang eksperimen. Di kejauhan, ia melihat asap hitam mengepul dari lokasi gua yang runtuh. Helikopter masih berputar-putar di sana. Arini berbalik, melangkah masuk lebih dalam ke arah hutan yang berlawanan dengan kota, menuju alamat yang diberikan Raka. Kebenaran memang menyayat, namun luka itu kini menjadi kekuatannya. Raka telah melakukan bagiannya untuk melindunginya. Sekarang, giliran Arini yang akan memastikan bahwa dunia tahu apa yang terjadi di balik pintu laboratorium Dr. Gunawan. Alamat yang diberikan Raka membawa Arini ke sebuah pinggiran kota yang sunyi, jauh dari gemerlap lampu Jakarta yang menipu. Di sana,
Di balik sebuah toko buku tua yang tampak hampir roboh, ia bertemu dengan Sarah, seorang mantan insinyur perangkat lunak yang pernah bekerja untuk Aeterna Corp sebelum ia melarikan diri karena mengetahui arah gelap eksperimen mereka. "Raka mengirimmu?" tanya Sarah saat melihat Arini yang kotor oleh lumpur dan darah kering. Sarah menatap kartu memori merah itu seolah itu adalah bom waktu yang siap meledak. Anak itu, dia benar-benar berhasil melakukannya. Di dalam ruang bawah tanah toko buku yang penuh dengan server yang menderu, Sarah mulai mengunggah data dari kartu memori tersebut ke jaringan global yang terenkripsi. Arini duduk diam di sudut ruangan. Matanya tertuju pada monitor yang menampilkan ribuan dokumen yang akan segera menghancurkan reputasi Aeterna Corp dan menyeret setiap orang yang terlibat dalam proyek Lazarus ke pengadilan internasional. "Selesai," bisik Sarah setelah beberapa jam yang menegangkan. Dalam hitungan detik, data ini akan sampai ke meja redaksi berita utama di seluruh dunia, Badan Hak Asasi Manusia, dan otoritas keamanan independen. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi lagi. Arini mengangguk lemah. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. "Sarah, bisakah kau memeriksa satu hal lagi di kartu itu? Bagian terakhir di folder memori Raka." Sarah ragu sejenak, lalu mengklik folder tersembunyi yang ditunjuk Arini. Sebuah file audio-video muncul. Namun ini bukan rekaman laboratorium. Ini adalah rekaman yang diambil oleh mata Raka sendiri saat ia sedang dalam perjalanan menuju rumah Arini malam itu. Di layar, Arini melihat sudut pandang anaknya. Dunia terlihat melalui filter digital, garis-garis data, suhu panas tubuh, dan pemetaan jarak. Namun, saat sosok Arini muncul di balik pintu yang terbuka, filter itu perlahan menghilang. Warna-warna menjadi lebih hangat, lebih nyata. Suara Raka terdengar, bukan suara digital, tapi suara batinnya yang paling murni. "Bu, aku tahu aku tidak benar-benar di sini. Aku tahu tanganku dingin dan dadaku tidak berdetak. Tapi saat ibu memelukku tadi, untuk sesaat, sistemku merasa hangat. Aku tidak pulang untuk membuat ibu sedih lagi. Aku pulang untuk membawa pergi monster yang ada di dalam diriku." Video itu kemudian menunjukkan momen di dalam gua. Melalui mata Raka, Arini melihat dirinya sendiri, seorang ibu yang ketakutan namun tetap berdiri melindungi anaknya. Raka memberikan perintah terakhir pada sistemnya, "Hapus semua protokol. Jalankan penghancuran diri. Lindungi Arini. Dia mencintaimu lebih dari kode yang mereka tanamkan." Sarah menyeka air matanya. Beberapa bulan kemudian, dunia telah berubah. Skandal Aeterna Corp menjadi berita terbesar abad ini. Dr. Gunawan dinyatakan meninggal di lokasi ledakan. Namun namanya kini disandingkan dengan penjahat kemanusiaan paling keji dalam sejarah. Laboratorium-laboratorium gelap ditutup, dan anak-anak yang menjadi korban proyek Lazarus. Sosok-sosok bermata merah yang ditemui Arini di hutan, akhirnya mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang layak, atau setidaknya, akhir yang damai. Arini berdiri di sebuah tebing yang menghadap ke laut lepas. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil berisi sedikit abu yang berhasil ia kumpulkan dari reruntuhan gua, dicampur dengan bagian mekanis terkecil yang ia temukan. Sebuah roda gigi kecil yang merupakan bagian dari jam internal Raka. Ia tidak lagi merasa dikejar bayang-bayang. Ia tidak lagi mendengar ketukan pintu jam 12 malam yang penuh ketakutan. "Raka," bisik Arini ke arah angin laut. "Kamu sudah bebas. Tidak ada lagi kabel, tidak ada lagi cairan perak, tidak ada lagi gelap." Arini membuka kotak itu dan membiarkan abunya terbang bersama angin. Saat abu itu menghilang ke arah matahari terbenam, Arini merasakan sebuah sentuhan lembut di pundaknya. Dingin, namun entah bagaimana, terasa sangat menenangkan. Ia tidak menoleh, ia hanya tersenyum. Ia menyadari bahwa Raka tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Putranya telah menjadi legenda yang menghancurkan tirani, dan dalam ingatan Arini, Raka akan selamanya menjadi bocah 6 tahun yang mengejar balon merah, bukan mesin yang kaku dan pucat. Arini berjalan kembali menuju mobilnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia berencana untuk memasak makan malam yang besar di rumahnya yang kini terang benderang. Ia akan membiarkan pintu depannya tidak terkunci malam ini,
Bukan karena ia menunggu seseorang, tapi karena ia tidak lagi takut pada apapun yang mungkin datang dari balik kegelapan. Pintu itu telah ditutup, dan perpisahan itu, meski menyayat, akhirnya terasa sempurna. Tamat.